episode sebelumnya. Pertarungan semakin memanas dan Sol mulai menyadari bahwa setiap serangan Lancelot perlahan-lahan mengikis senjatanya. Saat dia hendak mundur, Lancelot melancarkan tebasan dahsyat yang membelah tongkat listriknya menjadi dua. Sol menoleh ke Kim Jae dan berseloroh. Tongkatku bukan lemah, hanya saja Lancelot ini benar-benar keterlaluan kuatnya. Lancelot kini terlihat sepenuhnya, seorang kesatria yang mengerikan dan nyaris tak terkalahkan. Dari kejauhan, Raja Tengkorak membanggakan pemanggilan kesatria terkuatnya. Sementara itu, Kim Jae mulai berpikir serius. Sangat jarang bagi Sol untuk mengakui kekuatan lawan, dan jika dia mengakui kehebatan Lancelot, maka kesatria itu memang merupakan ancaman besar. Menyadari hal itu, Kim Jae mengajukan tawaran. Kalau kau berhasil mengalahkan Lancelot, maukah kau memberikan batu sihirnya padaku? Aku sudah menggunakan semua batu sihirku untuk membuat senjata untukmu. Dan karena Lancelot menghancurkan senjata itu, rasanya adil kalau aku mendapat gantinya. Namun, Sol dengan tegas menolak. Siapapun yang memberikan pukulan terakhir yang menentukan, dialah yang berhak atas batu sihirnya, katanya sambil menyeringai percaya diri. Tapi tenang saja, dia tidak akan bisa menghentikanku. Berusaha membantu, Kim Jae mengaktifkan bola api Ignite dan melemparkan 5 proyektil api berkecepatan tinggi ke arah Lancelot. Namun, Lancelot tetap berdiri tanpa terganggu sedikit pun. Dengan ayunan pedangnya, dia menebas semua bola api itu dalam satu serangan, menghancurkan mereka seperti memotong tahu. Kim Jae tercengang, tak percaya betapa mudahnya Lancelot menangkis serangan sihirnya. Sementara Lancelot sibuk menghadapi proyektil Kim Jae, Sol melihat celah dan langsung menyerang. Dia menghantam wajah Lancelot dengan kekuatan penuh, tetapi serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Sebagai balasan, Lancelot mengayunkan pedangnya dengan cepat, hampir saja mengenai leher Sol. Dengan gerakan cekatan, Sol menghindar dan terus menyerang dengan tinjunya ke wajah dan dada ksatria itu, namun semua pukulannya tidak menghasilkan efek apapun. Kim Jae melihat kesempatan lain, melemparkan bola api Ignite langsung ke kepala Lancelot. Dampaknya cukup besar hingga menghempaskan Lancelot ke belakang. Namun, saat ksatria itu bangkit kembali, dia sama sekali tidak terluka. Mata bersinar Lancelot menatap Kim Jae dengan tatapan penuh kebencian. Dan tiba-tiba Kim Jae merasakan perasaan tidak enak yang luar biasa. Dia pernah mengalami perasaan ini sebelumnya, saat bertarung melawan Wyvern Hitam. Mengandalkan nalurinya, Kim Jae segera mengaktifkan subspace dan menarik Sol ke dalamnya. Sol, yang marah karena diseret keluar dari pertarungan, menuntut penjelasan. Dengan wajah serius, Kim Jae menjelaskan, "Aku merasakan bahaya yang luar biasa. Bahkan setelah menggunakan serangan terkuatku, dia tetap tidak terluka. Saat melawan Gwain, serangan ini bisa membelah tubuhnya menjadi 2. Tapi dengan Lancelot, tidak ada efek sama sekali. Sol, meski enggan, akhirnya mengakui, aku juga tidak bisa mengalahkannya sendirian." Di luar subspace, Lancelot tidak membuang waktu. Dalam sekejap, dia menghilang dari posisinya dan muncul tepat di depan penghalang Kim Jae. Dengan kekuatan luar biasa, dia menghantam penghalang itu dengan pedangnya. Kim Jae gemetar melihat kecepatan dan kekuatan ksatria itu. Bahkan Sol pun akhirnya menyadari betapa mengerikannya lawan mereka kali ini. Ksatria itu benar-benar berbahaya. Jika pertarungan ini terus berlanjut, mereka berdua pasti akan kalah. Meskipun Lancelot terus menyerang tanpa henti, penghalang yang dibuat Kim Jae masih bertahan dengan kokoh. Namun, Kim Jae menyadari sesuatu yang krusial. Lancelot berdiri terlalu dekat dengan penghalang. Sebuah ide terbentuk dalam benaknya, jika dia meluncurkan bola api Ignite dari jarak sedekat ini, Lancelot tidak akan punya cukup waktu untuk menghindar. Bertindak cepat, Kim Jae melepaskan 5 bola api dalam jarak yang sangat dekat. Namun, alih-alih terkena serangan, Lancelot dengan mudah menebas setiap bola api dengan presisi luar biasa. Bahkan dalam jarak sedekat itu, dia tetap tak tersentuh. Situasi semakin memburuk. Lancelot bukan hanya kuat, dia nyaris tak terhentikan. Kim Jae terkejut dan bingung, menyadari bahwa tidak ada satupun serangan mereka yang efektif. Ia hanya bisa menyaksikan dengan ketidakpercayaan saat Lancelot memotong setiap proyektil, seakan-akan benda berat itu tidak lebih dari sekadar mentega. Dari kejauhan, Raja Tengkorak mengamati pertempuran itu dengan ekspresi bosan. Dengan seringai angkuh, ia mengejek Kim Jae, bertanya berapa lama lagi dia akan bersembunyi di balik penghalangnya. Ia menyatakan bahwa Lancelot adalah seorang prajurit tingkat 7 yang kebal terhadap semua kemampuan Kim Jae. Menurut Raja Tengkorak,
Tak peduli apapun yang Kim Jae coba lakukan, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Lancelot. Sambil duduk dengan arogan di singgasananya, Raja Tengkorak mulai mengenang rencananya. Ia mengungkapkan bahwa ia telah menghabiskan semua sumber daya dan kekayaannya untuk datang ke bumi, percaya bahwa memanggil Lancelot adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup melawan Kim Jae dan Sol. Namun, setelah menyaksikan betapa sia-sianya upaya mereka, ia merasa kecewa. Jika ia tahu bahwa mereka sebenarnya selemah ini, ia tak akan repot-repot mengambil risiko untuk memanggil Lancelot. Saat Raja Tengkorak terus mengamati sesuatu yang tidak biasa menarik perhatiannya, Kim Jae tidak lagi menggunakan sihir. Sebaliknya, dia menarik benda-benda aneh dari portalnya dalam aliran yang tampaknya tak ada habisnya. Menyadari hal ini, mata Raja Tengkorak bersinar dengan inspirasi. Sebuah ide mulai terbentuk dalam benaknya. Sementara itu, Kim Jae benar-benar kehabisan akal. Dia memeriksa semua kemampuannya. Subspace, laboratorium replikasi, subspace ekstra besar, dan dukungan kehidupan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang tampak berguna untuk mengalahkan baik Raja Tengkorak maupun Lancelot. Putus asa, Kim Jae terus-menerus melemparkan bola api Ignite ke arah Lancelot. Tetapi, seperti sebelumnya, Lancelot dengan mudah menebas semuanya, membuat Kim Jae semakin terjebak dalam kebuntuan. Tiba-tiba, Raja Tengkorak tertawa terbahak-bahak. Ia memerintahkan Lancelot untuk berhenti menyerang dan mengumumkan bahwa dua orang dalam portal itu bukan penyihir, melainkan sekutu potensial bagi rencana masa depannya. Mendengar perintah itu, Lancelot segera menghentikan serangannya dan melangkah mundur menuju Raja Tengkorak. Raja Tengkorak bangkit dari singgasananya dan mendekati portal Kim Jae. Awalnya, ia mengira Kim Jae dan Sol adalah penyihir, tetapi setelah mengamati Kim Jae lebih dekat, ia menyadari bahwa mereka hanyalah manusia biasa, meskipun dengan kemampuan yang unik. Kim Jae, yang masih bingung, bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Raja Tengkorak. Dengan seringai licik, Raja Tengkorak mulai menjelaskan. Ia mengatakan bahwa Kim Jae pasti telah mengalahkan dua ksatria Tengkorak untuk mendapatkan batu penguat. Batu-batu ini, ungkapnya, hanya dapat diproduksi di Kastil Camelot dengan mengorbankan makhluk hidup. Raja Tengkorak kemudian membeberkan rencana aslinya. Ia berniat mengorbankan penduduk kota terdekat untuk memproduksi masal batu penguat, yang kemudian akan ia gunakan untuk memanggil pasukan ksatria Tengkorak. Namun, ia menawarkan alternatif, kemitraan bisnis dengan Kim Jae. Raja Tengkorak menyarankan bahwa dengan kemampuan Kim Jae untuk mereplikasi benda tanpa batas, ia bisa menggandakan batu penguat itu, memungkinkan mereka untuk mendominasi tidak hanya bumi, tetapi juga seluruh alam semesta. Kim Jae terdiam, memproses tawaran tersebut, sementara Raja Tengkorak tertawa dengan kejam, membayangkan skema besarnya. Namun, tiba-tiba, Kim Jae mulai tertawa dan terharu secara bersamaan, membuat Raja Tengkorak kebingungan. Kim Jae kemudian berterima kasih kepadanya, menjelaskan bahwa Raja Tengkorak secara tidak sadar telah menyelesaikan semua masalah Kim Jae. Sebelum Raja Tengkorak dapat bereaksi, Kim Jae mengucapkan 4 kata yang menentukan. Pax, masukkan Camelot ke dalam subspace. Seketika, seluruh kastil Camelot lenyap dari hadapan Raja Tengkorak. Benteng megah yang dulu menjadi sumber kekuasaannya menyusut dan menghilang ke dalam subspace Kim Jae. Kini, Raja Tengkorak dan pasukan kesatria Tengkoraknya hanya berdiri di luar, bingung dan marah. Mereka melihat ke sekeliling dengan ketidakpercayaan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, kastil itu muncul kembali di tangan Kim Jae, sekarang telah mengecil seukuran mainan. Sol, yang mengamati struktur yang menyusut itu, dengan santai berkomentar betapa kecil dan tidak signifikannya tampilan kastil tersebut sekarang. Dipenuhi amarah, Raja Tengkorak mengaum, "Beraninya kalian, makhluk hina tingkat 9. Ia menuduh Kim Jae dan Sol telah menghancurkan kerja keras seumur hidupnya dan bersumpah untuk memusnahkan mereka. Dalam kemarahan yang membara, ia memanggil bola energi ungu gelap yang dipenuhi jiwa-jiwa orang yang telah mati. Roh-roh hijau keji melesat menuju portal Kim Jae, berusaha menghancurkannya. Namun, saat asap menghilang, Kim Jae dan Sol tetap tak tersentuh. Kini dalam keadaan tenang, Kim Jae mulai berpikir secara strategis. Ia mengingat nama ksatria Tengkorak yang dipanggil oleh Raja Tengkorak, Lancelot. Memutuskan untuk mengambil risiko besar, Kim Jae memanggil nama Lancelot. Yang mengejutkan semua orang, Lancelot muncul di hadapan Kim Jae. Namun, kali ini, penampilannya berbeda.
Aura gelap yang biasa menyelimutinya kini telah menghilang sepenuhnya. Lancelot kini memancarkan cahaya keemasan yang hangat dan megah. Ia berbalik menghadap Kim Jae dan tanpa ragu menyebutnya sebagai tuan barunya. Tanpa menunda waktu, Kim Jae memberikan perintah, "Kalahkan Raja Tengkorak." Dengan satu tebasan presisi, Lancelot membelah Raja Tengkorak menjadi dua bagian dengan sempurna. Sang raja tak sempat bereaksi atau bertahan, hancur dalam sekejap oleh kekuatan luar biasa Lancelot. Begitu Lancelot mengayunkan pedangnya, inti ungu yang ada dalam tubuh Raja Tengkorak hancur berkeping-keping dengan ledakan kecil. Tubuh Raja Tengkorak terhampar di tanah, mahkotanya tergeletak tak berdaya di kaki Lancelot, sementara bagian tubuhnya yang tercerai-berai berserakan di sekitar. Saat bentuknya mulai memudar, sebuah kristal mana emas mulai bersinar. Sistem memberikan pemberitahuan kepada Kim Jae bahwa ia telah mengalahkan Raja Tengkorak, dan seiring dengan itu, kepemilikan akun dimensi milik Raja Tengkorak pun berpindah ke tangan Kim Jae. Ketika Kim Jae membuka pemberitahuan sistem, sebuah fitur baru muncul, akun dimensi. Saat Kim Jae mengaksesnya, ia menemukan 3086 batu mana di dalamnya. Menatap jumlah yang luar biasa itu, Kim Jae merasa tercengang sekaligus heran. Dengan mengalahkan Raja Tengkorak, ia mendapatkan ribuan kristal mana dalam satu waktu. Namun, meskipun merasa senang, Kim Jae mulai bertanya-tanya, apa yang akan ia lakukan dengan begitu banyak batu mana? Saat ia tenggelam dalam pikirannya, Sol meletakkan tangannya di bahunya dan berkata dengan nada menggoda bahwa jika ia memiliki sedikit rasa moral, ia seharusnya memberikan 1000 batu mana untuk kakak manisnya. Ia mengingatkan Kim Jae bahwa ia telah menyelamatkan nyawanya saat mereka memasuki kastil Raja Tengkorak. Apakah Kim Jae sudah melupakan hal itu? Kim Jae menghela napas panjang dan berkata bahwa 1000 batu mana itu terlalu banyak. Ia menuduh Sol bersikap seperti bos mafia dan membesar-besarkan perannya dalam menyelamatkan nyawa Kim Jae. Ia juga mengingatkan bahwa ia telah memberikan senjata padanya yang memungkinkan Sol bertarung melawan Lancelot untuk sementara waktu. Bukankah seharusnya Sol membayarnya kembali untuk itu? Sol menatap Kim Jae dengan ekspresi geli dan berujar bahwa mereka telah saling membantu dan menyelamatkan satu sama lain. Jadi akan adil jika mereka bernegosiasi di angka 500 batu mana. Kesal dengan perdebatan yang terus berlanjut, Kim Jae akhirnya menyerahkan 500 batu mana kepada kakaknya, tidak ingin berdebat lebih lama. Sol menyeringai puas, menerima batu mana itu, dan menyatakan bahwa perdebatan mereka telah selesai. Namun, dengan nada lebih serius, Sol bertanya pada Kim Jae apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Keduanya kemudian menoleh ke arah kiri, ke dalam subspace milik Kim Jae. Dari dalam, Lancelot muncul, tubuhnya menjulang setinggi 3 meter dengan mata merah yang menyala. Dengan langkah berat dan penuh wibawa, Lancelot berjalan mendekati mereka. Sol melirik Kim Jae dan bertanya, apa rencananya dengan Lancelot? Lancelot kini berdiri di depan Kim Jae dan, dengan suara dalam yang bergema, menyebutnya sebagai tuannya. Ia melaporkan bahwa ia telah melaksanakan perintah Kim Jae dan telah membelah Raja Tengkorak menjadi 2. Kini, ia menunggu perintah berikutnya. Kim Jae terdiam sejenak, merenungkan apa yang harus ia lakukan dengan Lancelot. Adegan berganti, dan Kim Jae mulai menceritakan bahwa tidak ada yang bisa memprediksi apa yang terjadi selanjutnya. Lancelot kini duduk dengan tegap, sementara di atas helmnya, seorang anak kecil, putri dari Yongsu, berpegangan erat pada salah satu bulu di jubahnya. Lancelot dengan lembut bergerak untuk menghibur anak itu, sementara dari kejauhan, Kim Jae, Jo Yeon, dan Sol menyaksikan dengan tak percaya. Kim Jae berpikir betapa mustahilnya situasi ini. Salah satu ksatria paling menakutkan kini bermain-main dengan seorang anak kecil. Sementara itu, istri Yongsu tersenyum bahagia melihat putrinya bermain dengan Lancelot. Ia meminta maaf kepada Lancelot, menjelaskan bahwa biasanya putrinya pemalu dan tidak suka bermain dengan orang asing. Tapi ini pertama kalinya ia begitu nyaman dengan seseorang yang baru saja ia temui, yang berarti putrinya benar-benar menyukai Lancelot. Sementara istri Yongsu bahagia, hal yang sama tidak berlaku bagi Yongsu sendiri. Ia berdiri kaku dengan mulut terbuka lebar, seolah seluruh dunianya telah runtuh. Ekspresi di wajahnya mencerminkan kehancuran, seperti seseorang yang baru saja menerima vonis hidup yang berat. Lancelot, di sisi lain, terus bermain dengan putri Yongsu. Ia dengan suara yang dalam dan tenang meyakinkan istri Yongsu bahwa membantu rekan-rekan sang tuan adalah sama dengan melayani sang tuan sendiri. Istri Yongsu meminta maaf berulang kali
khawatir putrinya mengganggu Lancelot. Namun, Lancelot dengan tegas meyakinkannya bahwa hal itu bukan masalah sama sekali. Dari kejauhan, Kim Jae, Joyeon, dan Sol terus mengamati momen mengharukan itu. Dengan senyum hangat, Joyeon berbalik ke arah Kim Jae dan berkomentar bahwa mustahil untuk tidak mengagumi seseorang yang begitu perhatian. Ia menambahkan bahwa Lancelot bukan hanya kuat, tetapi juga lembut dan penuh kasih sayang. Seorang ksatria sejati yang tak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan dan kebaikan hati. Siapapun pasti akan mengagumi Lancelot, tetapi Kim Jae tidak sependapat. Dengan tatapan menyamping, ia bergumam bahwa menyebut Lancelot sebagai seorang manusia terdengar aneh. Bagaimanapun, Lancelot adalah seorang ksatria tengkorak, dan tidak ada yang benar-benar tahu apa yang tersembunyi di balik baju zirahnya. Namun, setelah merenung sejenak, Kim Jae menyadari bahwa Lancelot sebenarnya tidak pernah benar-benar jahat. Ia hanya menjalankan perintah Raja Tengkorak. Penjahat yang sesungguhnya adalah sang Raja Tengkorak sendiri. Kini, di bawah komando Kim Jae dan jauh dari pengaruh gelap mantan tuannya, Lancelot menunjukkan sifat kesetiaan dan kebaikan. Hal ini membuat Kim Jae mempertimbangkan kembali penilaiannya terhadap sang ksatria, memungkinkan dirinya untuk mulai mempercayai Lancelot, setidaknya untuk saat ini. Joyeon, yang memperhatikan ekspresi Kim Jae yang penuh pertimbangan, menoleh padanya dengan nada serius dan bertanya, "Apa kau berencana pergi ke distrik Dobong sekarang?" Kim Jae melirik Joyeon dan menjawab bahwa ia memang berniat untuk segera menuju distrik Dobong, karena rumah baru kakak mereka berada di sana. Mendengar ini, Joyeon tampak khawatir. Ia berkata bahwa sejak awal ia telah mengamati bagaimana Kim Jae terus bekerja tanpa istirahat yang cukup selama berhari-hari. Dengan ekspresi cemas, Joyeon memperingatkan bahwa meskipun ia memahami urgensinya, apa yang akan terjadi jika Kim Jae tiba-tiba jatuh sakit atau kelelahan? Ia memohon agar Kim Jae lebih memikirkan kesehatannya, mengingatkan bahwa jika ia tumbang, siapa yang akan menjaga mereka semua? Joyeon bersikeras bahwa sudah terlalu larut untuk berangkat malam ini. Ia menyarankan Kim Jae untuk beristirahat dan menunggu hingga matahari terbit sebelum memulai perjalanan demi menyelamatkan kakak mereka. Kim Jae kemudian menoleh ke arah keluarga Yongsu. Gadis kecil itu masih bertengger di atas kepala Lancelot, sementara Yongsu melakukan berbagai cara untuk membujuknya turun, mencampurkan keputusasaan dengan humor. Yongsu mencoba meyakinkan putrinya untuk turun dari Lancelot dan duduk di pundaknya. Bahkan, ia menawarkan diri untuk berperan sebagai ksatria gagah. Namun, putrinya hanya tertawa dan mulai mengetuk helm Lancelot dengan tangan mungilnya, lalu dengan suara lantang berkata bahwa ayahnya membosankan. Ia berseru bahwa ia lebih suka bermain dengan seorang ksatria sungguhan, bukan yang bohongan. Mendengar ini, Yongsu tampak sedikit terluka, meskipun ia berusaha menyembunyikannya di balik senyum kaku. Menyaksikan pemandangan yang menghangatkan hati ini, Kim Jae terdiam sejenak. Wajahnya perlahan melunak menjadi senyuman hangat. Ia pun mengumumkan bahwa mereka akan beristirahat malam ini dan berangkat di pagi hari untuk menyelamatkan kakak mereka. Adegan bergeser ke Yongsu yang kini menggendong putrinya yang tertidur di pundaknya. Wajah gadis kecil itu tampak damai setelah seharian bermain dengan Lancelot. Yongsu tersenyum puas, seakan momen ini saja sudah cukup untuk membuatnya merasa bahagia. Kim Jae menyarankan agar Yongsu membawa istri dan putrinya ke kamar pribadi untuk beristirahat. Yongsu mengangguk dengan rasa terima kasih sebelum meninggalkan ruangan bersama keluarganya. Kim Jae lalu berbalik ke arah Lancelot dan bertanya apakah ia membutuhkan tempat untuk beristirahat. Tanpa menunggu jawaban, Kim Jae memanggil kastil Camelot. Sebuah versi miniatur kastil muncul di tangannya. Sistem segera memberitahu Kim Jae bahwa artefak ini adalah item dengan peringkat unik yang dikenal sebagai Istana Ksatria Terkutuk. Sistem menjelaskan bahwa ukuran kastil bergantung pada jumlah batu mana yang diinvestasikan. Lebih lanjut, sistem merinci 3 kemampuan kuat yang dimiliki kastil ini. 1. Pengorbanan cairan merah. Dengan mengorbankan ternak, Kim Jae bisa menciptakan batu penguatan. 2. Pemanggilan hantu. Dengan menggunakan kristal mana, Kim Jae dapat memanggil hantu dari kastil. 3. Investasi ksatria. Dengan menggabungkan hantu dan batu penguatan, Kim Jae bisa menciptakan ksatria yang sekuat Lancelot. Kim Jae takjub dengan kemampuan artefak ini, menganggapnya luar biasa kuat sekaligus menarik. Namun, ia juga mencatat bahwa ukuran kastil akan bertambah sebanding dengan jumlah batu mana yang ia investasikan.
Setelah mempertimbangkan dengan matang, Kim Jae memutuskan ukuran yang cukup untuk menampung 12 ksatria. Ia memilih menginvestasikan 300 batu mana. Kastil Camelot pun tumbuh dan berkembang sesuai dimensi barunya. Bangunan megah itu kini berdiri di hadapan Kim Jae, Lancelot, dan Sol. Saat Kim Jae mengamati struktur kastil tersebut, perasaan tidak nyaman sedikit merayapi dirinya karena penampilannya yang menyeramkan. Ia menoleh ke Lancelot dan bertanya, apakah ukuran kastil ini cukup untuk 12 ksatria seperti dirinya? Dengan tenang, Lancelot menjawab bahwa ia tidak peduli dengan ukuran kastil karena ia bisa beradaptasi dimanapun. Lancelot menjelaskan bahwa ketika Kim Jae memanggil lebih banyak ksatria tengkorak di masa depan, mereka akan tinggal di subspace-nya. Sementara Kastil Camelot akan berfungsi sebagai pusat pemanggilan utama. Sementara itu, Sol tampak terkejut. Ia baru menyadari betapa besar benteng milik Raja Tengkorak dulu. Setidaknya 30 kali ukuran kastil milik Kim Jae saat ini. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang berapa banyak batu mana yang telah digunakan Raja Tengkorak untuk membangun benteng raksasanya. Mendengar percakapan itu, Lancelot mengangguk, mengonfirmasi bahwa meskipun ia tidak mengetahui jumlah pastinya, ia mengingat betul bagaimana Raja Tengkorak menggunakan puluhan ribu batu mana untuk membangun Kastil Camelot. Informasi itu membuat Sol semakin terkejut, menyadari betapa besar usaha dan sumber daya yang dicurahkan oleh Raja Tengkorak demi menciptakan bentengnya yang megah. Sementara itu, Kim Jae mulai merenung. Meskipun ia telah menyimpan struktur sebesar itu di dalam subspace-nya, tidak ada efek samping yang terasa. Ia bertanya-tanya, apakah hal itu terjadi karena kastil tersebut awalnya berukuran kecil. Namun, pemikiran itu justru membuatnya merasa tidak nyaman. Kastil Camelot hampir seperti sebuah kota, tetapi penyimpanannya tidak menyebabkan gangguan apapun dalam subspace-nya. Memutuskan untuk mengabaikan kegelisahannya untuk sementara, Kim Jae berbalik ke arah Sol dan bertanya mengapa ia belum beristirahat. Malam masih panjang, dan sebaiknya ia menggunakan waktu ini untuk beristirahat. Namun, Sol menolak. Ia menjelaskan bahwa ia telah menunggu waktu yang tepat untuk berbicara dengan Lancelot, dan saat itu telah tiba. Dengan penuh percaya diri, Sol meletakkan kedua tangannya di pinggangnya dan mengajukan permintaan. Ia ingin mempelajari ilmu pedang Lancelot. Kim Jae, yang mendengar permintaan itu, tampak terkejut. Dalam benaknya, ia berpikir bahwa jika Lancelot benar-benar setuju untuk melatih Sol, maka keterampilannya akan meningkat pesat, sesuatu yang akan sangat menguntungkan tim mereka di masa depan. Sementara itu, Lancelot tampak senang. Dengan suara dalamnya yang khas, ia menjawab bahwa ia dengan senang hati akan mengajarkan ilmu pedangnya, tetapi dengan satu syarat. Ia mengakui bahwa teknik bela diri Sol sebelumnya sangat menarik. Oleh karena itu, jika Sol ingin belajar ilmu pedangnya, maka ia harus mengajarkan seni bela dirinya kepada Lancelot. Ini harus menjadi pertukaran keahlian, ilmu bela dirinya untuk ilmu pedang Lancelot. Mendengar hal itu, Sol tersenyum lebar. Matanya bersinar penuh semangat. Senyumannya yang penuh kenakalan hampir terlihat seperti senyum seorang maniak. Dengan nada menggoda, ia memuji kecerdikan Lancelot, mengakui bahwa seni bela dirinya memang luar biasa. Ia lalu menatap Lancelot dengan tatapan menantang mempertanyakan apakah seorang ksatria tengkorak sepertinya bisa bertahan dalam metode pelatihannya yang keras. Kim Jae, yang mengamati dari samping, menyadari bahwa semangat Sol selalu membara saat berbicara soal bela diri. Ia bukan sekadar seorang penggemar, melainkan seorang fanatik sejati. Sol masih tersenyum penuh tantangan. Ia lalu mengusulkan agar mereka memulai dengan sesi sparring ringan sebelum pelatihan resmi dimulai. Sementara itu, Kim Jae yang mulai merasa mengantuk memutuskan untuk menuju kamarnya untuk beristirahat. Sementara ia beristirahat, Lancelot dan Sol memulai pertarungan latihan mereka. Sol menikmati pertarungan itu, terus mendorong Lancelot hingga batasnya. Pada akhirnya, Lancelot pun semakin diterima dalam kelompok mereka, menjadi bagian dari keluarga baru yang kini terbentuk. Adegan beralih ke Kim Jae dan Yong-su, yang dari dalam subspace mengamati sesuatu yang aneh. Mereka melihat banyak perwira militer di sekeliling area, berbicara melalui walkie-talkie, dan tampak seperti sedang melakukan pengintaian. Bingung, Yong-su bertanya, apakah ada orang lain selain kita yang berencana bepergian di pagi hari? Namun, Kim Jae merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Tepat ketika ia hendak mengungkapkan pemikirannya, suara baling-baling helikopter menggema di langit. Mereka berdua menoleh ke atas, menyaksikan pesawat itu terbang mendekati subspace Kim Jae. Mata Yong-su membelalak.
Aku mengenali helikopter itu. Kim Jae juga segera menyadarinya. Itu adalah helikopter yang dulu ia simpan dalam subspace-nya dan kemudian ia serahkan kepada sang jenderal. Helikopter itu mendarat dan dari dalamnya sang jenderal keluar dengan ekspresi penuh kegembiraan. Ia segera berjalan mendekati Kim Jae dan menyapanya dengan antusias. Kim Jae membalas sapaannya, tetapi langsung bertanya, apakah jenderal dalam keadaan baik-baik saja? Jenderal itu mengangguk. Aku baik-baik saja, tapi aku sudah lama mencarimu dan akhirnya bisa bertemu. Ia menjelaskan bahwa ketika tembok Eulgiro lenyap, ia langsung curiga bahwa Kim Jae adalah dalang di balik peristiwa itu. Kim Jae, yang mulai merasa terganggu dengan percakapan ini, memutuskan untuk langsung ke inti masalah. Dengan nada tegas, ia bertanya apakah jenderal datang untuk membujuknya bergabung dengan militer. Namun, jenderal itu segera mengangkat tangannya, mencoba menenangkan Kim Jae. Tidak, kau salah paham, katanya dengan nada serius. Aku datang bukan untuk merekrutmu, tetapi untuk menyampaikan kabar penting. Wajahnya berubah serius saat ia memperingatkan Kim Jae bahwa perjalanan menggunakan helikopter tidak aman. Sebuah faksi pengkhianat telah merebut salah satu pangkalan militer dan sekarang mengendalikan sistem pertahanan udara. Jika kau dan Yongsu bepergian dengan helikopter, kalian akan menjadi target dan akan ditembak jatuh. Kedua mata Kim Jae dan Yongsu membesar. Kabar ini benar-benar mengejutkan mereka. Jenderal memberikan informasi yang lebih rinci tentang bagaimana faksi pemberontak berhasil merebut pangkalan militer dan kini mengendalikan sebagian besar pasukan pertahanan udara. Ia juga menjelaskan bahwa ia sebelumnya telah mengirim tim pengintai menggunakan drone, namun semua drone itu dihancurkan di udara. Kekhawatiran semakin membebani pikiran Kim Jae ketika sang jenderal mengingatkan akan niatnya untuk melakukan perjalanan melalui kota demi menyelamatkan keluarganya. Jenderal memperingatkan bahwa jika Kim Jae memilih menggunakan helikopter, ia akan berada dalam bahaya besar. Menyadari betapa nyaris maut mengintainya, Kim Jae akhirnya mengerti bahwa jika ia tetap berpegang pada rencana awalnya, kemungkinan besar mereka semua akan tewas. Dengan nada serius, ia mengucapkan terima kasih kepada sang jenderal atas informasi penting ini. Namun, pembicaraan tidak berhenti di sana. Sang jenderal kemudian menyebutkan tentang hilangnya tembok kota semalam dan menyinggung bahwa Kim Jae pasti telah mengalahkan ksatria Tengkorak. Namun, pikiran Kim Jae sudah mengembara. Ia lebih memikirkan fakta bahwa kota berikutnya kini berada di bawah kendali militer. Jika militer sudah menguasai kota itu, maka hanya masalah waktu sebelum mereka mengambil alih kota-kota lainnya. Bahkan jika ia berhasil menyelamatkan keluarganya, ancaman dari militer tetap akan menghantuinya. Belum lagi, keberadaan Black Wyvern yang mampu menghancurkan helikopter dengan mudah semakin memperumit keadaan. Dengan tekad bulat, Kim Jae menyadari bahwa untuk menyelamatkan saudaranya, ia harus pergi ke distrik Dobong, sebuah kota yang kini dikendalikan oleh militer. Itu berarti ia harus menghancurkan kamp musuh untuk menjamin keselamatan keluarganya. Wajahnya mengeras, penuh dengan keyakinan, saat ia mengambil tindakan tegas. Kim Jae mengangkat tangannya dan memanggil sesuatu dari dalam subspace-nya. Bayangan gelap mulai muncul, membuat jenderal menegang dengan waspada. Dengan suara datar namun penuh wibawa, Kim Jae menjawab pertanyaan sang jenderal sebelumnya. Ya, aku mengalahkan ksatria Tengkorak, dan sekarang dia ada di bawah kendaliku. Dari kegelapan, sosok raksasa setinggi 3 meter muncul. Sepasang mata merah menyala, memancarkan aura menakutkan. Sosok itu berdiri di belakang Kim Jae dengan kehadiran yang begitu mengancam, membuat jenderal terdiam dalam ketakutan dan ketidakpercayaan. Ia sadar bahwa ksatria ini jauh lebih kuat, setidaknya 10 kali lipat dibandingkan ksatria Tengkorak sebelumnya. Dan kini, sosok menakutkan itu tunduk sepenuhnya pada perintah Kim Jae. Dengan penuh percaya diri, Kim Jae mengungkapkan niatnya. Kakakku sekarang tinggal di distrik Dobong. Kota itu dikuasai oleh militer. Jadi aku tidak punya pilihan lain. Dengan senyum licik, ia menatap jenderal dan berkata, bagaimana kalau kita bekerja sama? Kegembiraan dan kelegaan menyelimuti wajah jenderal. Matanya berkaca-kaca, nyaris menitikkan air mata kegembiraan. Wah, auto win ini mah. Episode 4 habis, maaf ya kalau durasinya dikit banget. Next episode admin pastikan durasinya panjang. Terima kasih buat kalian yang udah support. Kalau ada yang nanya, lanjut gak Min? Pasti dilanjut ya. Harap bersabar.